Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, dan kita sedang melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita sampai hari kiamat nanti. Jemaah sekalian, kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat, yaitu para saksi di hari kiamat. Para saksi di hari kiamat, di mana para saksi ini akan menjelaskan tentang apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Di dunia kita diperintah untuk beribadah sampai mati, dan ibadahnya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan ibadah tersebut harus diniatkan dengan niat yang ikhlas. Semua ucapan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, ya, aktivitas kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, tentunya mereka akan dimudahkan melalui fase-fase kehidupan di akhirat yang sangat panjang sekali, dan ujung-ujungnya orang bertakwa pasti dimasukkan ke dalam surga. Dan orang-orang bertakwa inilah orang yang Allah ampuni, Allah berkahi, Allah rahmati. Dan orang bertakwa inilah yang Allah cintai, karena mereka benar imannya, benar ilmunya, dan benar amalnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang bertakwa, dan nanti di akhirat pun Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan sehingga akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam surga. Jemaah sekalian, para saksi di hari kiamat yang kita dapatkan kurang lebih ada 10 para saksi di hari kiamat yang akan memberikan persaksian tentang apa yang kita lakukan selama di dunia. Yang pertama adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menjadi saksi. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Di dunia Allah menyaksikan kita, dan di akhirat pun Allah menyaksikan kita. Dan Allah sebagai saksi yang akan memberikan bukti-bukti dan mendatangkan saksi-saksi yang lain, sehingga seorang hamba tidak lagi bisa untuk mengelak ketika diungkapkan segala macam dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia. Allah menjadi saksi atas
aktivitas kita selama di dunia, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Yunus, surat Yunus ayat ke-61 ya, di surat Yunus ayat ke-61. Ini diantaranya dari sekian banyak ayat yang Allah sebutkan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufina fihi wa ma ya'zubu min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wal akbar illa fi kitabim mubin. Ya, silakan lihat di surah Yunus ayat ke-61. Allah menjelaskan bahwa tidaklah kamu berada dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, dalam satu urusan, tidaklah kamu sedang membaca satu ayat dalam Al-Quran, dan tidaklah kamu mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami sebagai saksi. Kata Allah, kami sebagai saksi atas perbuatan yang kamu kerjakan di dunia ini. Tidaklah kamu mengerjakan suatu pekerjaan, tidaklah kamu membaca suatu ayat Al-Quran, dan tidaklah kamu mengerjakan suatu pekerjaan illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fihi, melainkan kami sebagai saksi atas perbuatan yang kalian lakukan. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Allah mengawasi kita, Allah memantau kita, Allah melihat kita, Allah maha mengetahui apapun yang kita kerjakan, jamaah sekalian. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidak bisa kita mengelak apapun yang kamu kerjakan. Bahkan membaca ayat Al-Quran apapun yang kamu baca, pekerjaan apapun yang kamu kerjakan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu mengerjakannya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Allah. Wa ma ya'zubu min mithqali dzarratin, tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah tabaraka wa taala, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada yang kecil dari itu, tidak ada yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya, kata Allah, sudah tercatat dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Di langit Allah tahu semuanya, di bumi pun Allah tahu semuanya, dan semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Mau lari kemana kita? Ainal mafar? Mau lari kemana kita? Semuanya Allah mengetahui, zahir kita, batin kita, ucapan kita, perbuatan kita, hati kita. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Mungkin manusia ada yang bersembunyi dari manusia yang lain, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, kata Allah, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kenapa? Wa huwa ma'akum. Karena Allah senantiasa bersama hambanya, dimanapun hamba itu berada, Allah bersama mereka. Dengan ilmunya Allah mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Ya, ayat-ayat yang berkaitan tentang pengetahuan Allah, ilmu Allah, ya, atas hambanya ketika mereka melakukan berbagai macam pekerjaan, aktivitas, ya, itu semuanya sangat banyak dalam Al-Quran ini. Ini menunjukkan bahwa Allah menjadi saksi di dunia, dan juga Allah menyaksikan nanti di akhirat. Allah menjadi saksi untuk memberikan penilaian, dan Allah mengetahui semua yang terjadi. Saksi-saksi kurang lebih ada 10 yang akan kita bahas, ya. Ada 10 saksi. Sebetulnya tanpa saksi-saksi yang lain pun Allah sudah tahu semuanya, tapi Allah mendatangkan saksi-saksi itu yang lain-lain supaya manusia tidak bisa lagi mengelak, memberikan dalih, memberikan alasan atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Karena di akhirat nanti akan ditampakkan semuanya ucapan dan perbuatan kita, ya. Jadi untuk mempertegas dan supaya manusia merasa adil, karena saksinya begitu banyak, untuk memberikan bukti, ya, fakta dan data-data yang telah dilakukan oleh kita, maka manusia tidak lagi bisa mengatakan saya tidak pernah melakukan perbuatan ini, saya tidak pernah melakukan perbuatan ini. Tidak bisa.
Karena semua akan didatangkan bukti-bukti itu supaya manusia tidak lagi bisa memberikan ucapan-ucapan untuk mengelak dari apa yang telah Allah tampakkan kepada mereka. Taib, ini yang pertama ya, saksi yang akan terjadi di hari kiamat, di mana kita tahu bahwa kita akan mati dan kita masuk ke alam kubur. Di alam kubur begitu lama, ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Kemudian ini berlanjut sampai terjadinya hari kiamat. Di hari kiamat kita dibangkitkan di padang mahsyar, terjadi fase-fase yang begitu banyak. Dia dihisapnya amal, ditimbangnya amal, dihalau menuju telaga Al-Kautsar. Kemudian manusia melewati sirat, jembatan yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut, lalu jembatan Qantarah, baru surga atau neraka. Dunia sebentar, jemaah sekalian, mungkin 60 sampai 70 tahun usianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat singkat, barangkali 80, barangkali 100 tahun usia seseorang di dunia, tapi nggak ada artinya dibandingkan negeri akhirat yang sangat panjang sekali dengan waktu yang tidak bertepi. Ya, baik, ini saksi yang pertama, insya Allah mudah kita pahami, yang akan memberikan persaksian yang terbesar, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, untuk menunjukkan berbagai macam perbuatan yang dilakukan oleh hambanya selama di dunia. Yang kedua, para saksi di hari kiamat adalah setiap nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul akan memberikan persaksian, sebagaimana disebutkan di surah Al-Qasas, di surah Al-Qasas ayat ke-75. Ya, di surah Al-Qasas ayat ke-75. Wa naza'na min kulli ummatin syahida. Kata Allah, dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Kami datangkan, ya, kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Siapa? Yaitu nabi dan rasul yang diutus kepada mereka dengan mengungkapkan kekufuran dan pendustaan yang telah mereka lakukan. Ya, Allah mengatakan kami datangkan pada setiap umat ini seorang saksi. Saksi dari setiap nabi dan rasul yang masing-masing memiliki umat. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki umat sama sekali, tapi dia adalah nabi yang sukses dalam berdakwah meskipun tidak ada pengikutnya. Karena suksesnya dalam dakwah itu bukan ditentukan oleh banyaknya orang yang hadir ketika seseorang menyampaikan dakwah. Ya, ternyata juga nabi ada yang dibangkitkan dengan 1, 2, 3 pengikut. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah mereka tidak sukses? Mereka sukses. Orang yang sukses dalam berdakwah itu adalah orang yang telah menyampaikan apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Masalah hidayah bukan tanggung jawab dia. Masalah hidayah diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selama dia sudah menyampaikan kebenaran, seperti seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, dia menyampaikan kebenaran Quran dan sunnah di atas pemahaman salafus saleh, maka dia adalah dai yang sukses dalam berdakwah. Nah, di sini di surah Al-Qasas Allah katakan kami datangkan setiap umat seorang saksi. Begitu juga Allah sebutkan di surah An-Nisa. An-Nisa ayat ke-41. Di surah An-Nisa ayat ke-41 Allah juga menyebutkan bahwa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Dan bagaimana jika kami mendatangkan seorang saksi rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka, umatmu, bahwasanya engkau telah menyampaikan kepada mereka risalah Tuhanmu. Ya, sekali lagi di surah An-Nisa ayat ke-41. Di Al-Qasas tadi sebelumnya ini untuk nabi dan rasul secara umum, ya. Tapi di surah An-Nisa disebutkan nabi secara khusus untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika kami mendatangkan seorang saksi, seorang rasul dari setiap umat, dan kami pun mendatangkan engkau. Kami akan datangkan engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan nanti pada hari kiamat sebagai saksi atas umatnya.
sebagai saksi bahwa beliau sudah menyampaikan semuanya. Di antara umatnya ada yang beriman dan mau mengikuti sunnahnya, syariatnya, dan di antara umatnya ada yang kufur. Nah, itu kembali kepada masing-masing, dan mereka akan mendapatkan ancaman, hukuman, balasan, keburukan dan siksaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka kita perhatikan di sini bahwa saksi pada hari kiamat adalah Allah, dan ini persaksian yang terbesar. Yang kedua, setiap nabi dan rasul akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka dakwahkan. Ya, meskipun Allah sudah tahu semuanya, tapi ini adalah takdir Allah. Allah datangkan mereka untuk memberikan persaksian atas umatnya masing-masing. Yang ketiga, para saksi nanti pada hari kiamat adalah umat Islam. Umat Islam secara khusus akan memberikan persaksian, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 143. Di surah Al-Baqarah ayat 143 Allah menjelaskan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam, ya, sebagai umat pertengahan. Allah jadikan umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu umat Islam ini menjadi saksi. Umat Islam pun akan diminta menjadi saksi, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan umumnya manusia. Demikianlah kami jadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Ya, umat pertengahan artinya umat yang benar, umat yang menyampaikan, ya, risalah dari Allah sesuai Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat pertengahan, umat yang tidak berlebihan, dan umat juga yang tidak berkurang dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kami jadikan kamu saksi atas perbuatan manusia, maksudnya akan menjadi saksi untuk para nabi atas umat mereka, bahwa nabi-nabi itu telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat mereka. Karena di dunia ini umat Islam yang benar, ya, yang benar imannya, ilmunya, amalnya, akidahnya, ibadahnya dan lain-lain, maka mereka akan beribadah tentunya dengan ibadah yang benar. Dan mereka pun melihat banyaknya manusia-manusia yang kufur, yang tidak mau beriman, yang tetap melakukan kesyirikan, yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti mereka pun akan memberikan persaksian, karena ketika mereka selama hidup di dunia, tentunya mereka berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Nah, Allah sudah takdirkan bahwa mereka umat Islam ini yang terpilih sebagai umat yang benar dalam memahami syariat akan diminta untuk memberikan persaksian. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, yang keempat, yaitu bumi. Bumi tempat kita tinggal ini juga akan memberikan persaksian. Bumi di mana kita tinggal ini akan juga memberikan persaksian nanti pada hari kiamat. Karena kita tinggal di sini sampai mati, dan bumi bisa berbicara dengan izin Allah. Bumi yang kita injak ini, kita tinggal, kita tempati, ternyata dengan izin Allah akan berbicara. Dan banyak sekali benda-benda mati yang ada di dunia yang nanti bisa berbicara di akhirat nanti. Nah, coba kita lihat bagaimana firman Allah di surah Al-Zalzalah. Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, ini insyaallah sudah dihafal semua, ya. Di mana Allah mengatakan apabila bumi itu digoncang dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi pun akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia pun akan bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Ini kondisi pada hari kiamat, ya, digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Gempa bumi
Yang kita lihat di saat ini ya, hanya satu desa, satu kampung, satu kota, ya, satu daerah, tapi nanti gempa yang dahsyat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncangan, bukan goncangan seperti gempa-gempa kecil yang kita alami barangkali atau kita lihat di tempat yang lain, tapi goncangan secara keseluruhan. Bumi ini semua digoncangkan, bahkan dibenturkan dengan langit pada hari kiamat. Nah, pada waktu itu manusia pun akan bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi, kata Allah, akan menceritakan beritanya. Nah, ini kalimatnya, yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kok bumi bisa menceritakan? Allah takdirkan mereka bisa berbicara, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan yang demikian kepada bumi untuk bisa berbicara. Maksudnya apa ini? Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan di kitab tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, kata beliau, bumi menjadi saksi. Nah, ini kalimatnya, bumi akan menceritakan tentang beritanya, yaitu bumi akan menjadi saksi bagi setiap orang yang telah beramal dahulu di atasnya. Bumi dahulu telah menjadi saksi atas amalan setiap hamba, dan Allah memerintahkan untuk memberitahukan amalan-amalan manusia, dan perintah ini harus dijalankan dan tidak didurhakai. Ya, kalimatnya di sini adalah bumi menjadi saksi bagi setiap orang yang telah beramal dahulu ketika hidup di dunia, dan bumi dahulu telah menjadi saksi atas amalan setiap hamba. Allah perintahkan kepada bumi untuk memberitahukan amalan-amalan manusia. Artinya setelah terjadinya benturan-benturan, terjadinya hari kiamat, hancur semuanya langit dan bumi, kecuali beberapa saja yang tidak dihancurkan. Manusia dihidupkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar, dan Allah ciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Bumi yang kita miliki, tempati saat ini hancur loh, langit hancur, tapi Allah ciptakan lagi langit yang baru dan bumi yang baru, sebagaimana Allah sebutkan di surah Ibrahim. Ya, di ayat-ayat yang terakhir itu ada kalimat-kalimat Allah menciptakan lagi langit yang baru dan bumi yang baru, dan bumi akan menceritakan tentang kondisi hamba-hamba yang ada di bumi pada waktu itu, di mana hamba tersebut tinggal di bumi, dan bumi akan menceritakan masing-masing setiap hamba akan disampaikan, ya, kondisi mereka, apakah mereka termasuk orang yang baik atau orang yang durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi jemaah sekalian, jika Allah berkehendak, alangkah sangat mudahnya, ringan, gampang dan enteng, ya, untuk menjadikan suatu benda yang mati bisa berbicara. Dan bahkan banyak sekali informasinya. Tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, ada juga kan kulit bisa berbicara. Bahkan jangankan nunggu nanti sampai hari kiamat di akhirat, di dunia saja Allah jadikan benda-benda mati bisa berbicara nanti menjelang terjadinya hari kiamat. Apa itu? Ketika terjadinya perang dengan orang Yahudi, kaum muslimin, apa namanya? Siapa yang memberitahu kepada kaum muslimin, di sini ada yang orang Yahudi, bunuhlah dia? Siapa itu? Batu bisa berbicara, bukan gorkot. Gorkot itu pengecualian. Pohon gorkot itu pohonnya orang-orang Yahudi, ya. Tapi yang lain akan menyampaikan, masih di dunia sudah bisa menyampaikan. Kata Nabi di hadis yang demikian kan, batu itu bisa berbicara. Ini ada orang Yahudi di sini, bunuhlah dia. Itu ketika terjadi peperangan di akhir zaman nanti. Subhanallah, ya. Jadi tidak hanya nanti di hari kiamat, di akhirat, di bumi pun jika Allah berkehendak ada yang bisa berbicara, benda mati yang tidak bisa kita coba dengan batu. Apakah kita bisa bicara dengan dia? Tidak bisa. Tapi Allah akan menyebabkan apa? Bumi ini bisa berbicara. Subhanallah, ya. Baik. Jadi ini adalah kondisi yang keempat, bumi bisa menjadi saksi. Yang kelima dan keenam adalah puasa dan Al-Quran.
puasa dan Al-Quran, ibadah puasa kita dan bacaan Al-Quran kita. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, bahwa puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, ya, syafaat kepada para hamba nanti pada hari kiamat. Kita berpuasa, yang wajib maupun yang sunnah, kita membaca Quran di mana saja ayatnya, apalagi semuanya 30 juz, nanti akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Dan di sini Rasul mengatakan puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, lihat kalimatnya, puasa akan berkata, ibadah ini yang kita lakukan, ibadah puasa, puasa itu akan bisa berkata. Dengan izin Allah semua terjadi, dan apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan itu semua hak, kebenaran. Dan kita imani, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Apapun yang Allah dan Rasul sampaikan pasti benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Kok bisa puasa berbicara? Kata Rasul, puasa akan berbicara, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat, ya, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Perkenankan aku untuk memberikan syafaat, memberikan bantuan dan pertolongan, karena puasa ini menjadi saksi atas hamba tersebut. Selama di dunia dia sering berpuasa, yang wajib maupun yang sunnah, ya, dan dia meminta izin kepada Allah, ya Rabbku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya, karena dia menjadi saksi pada waktu itu atas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Sedangkan Al-Quran juga akan berkata, kata Nabi SAW, Al-Quran bisa berkata, bisa berbicara dengan mengatakan, aku telah melarangnya, mencegahnya dari tidur di malam hari, karenanya izinkan aku untuk bisa juga memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya, baik Al-Quran dan puasa, akhirnya bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya selama di dunia. Mereka memberikan persaksian atas orang-orang yang melakukan ibadah itu. Gimana ikhwan dan akhwat? Kira-kira antum percaya nggak dengan hadis ini? Percaya? Subhanallah, kan? Pakai logika bisa nggak? Nggak bisa. Masa sih ibadah kita bisa berbicara? Dan Allah jika menginginkan sesuatu berkehendak cukup dengan dua huruf, kun fayakun, jadi maka jadilah. Bahkan di hadis disebutkan, juga banyak hadisnya, ya, Rasul mengatakan bahwa ketika berada di alam kubur nanti, di alam kubur datanglah malaikat untuk memberikan siksa kubur, tidak jadi. Kenapa? Ternyata solat berbicara, sedekah berbicara, jalannya mereka menuju ke masjid akan berbicara. Subhanallah, akan memberikan syafaat kepada hamba tersebut, sehingga malaikat tidak jadi untuk memberikan siksa kubur. Salat akan mengatakan, tidak ada jalan bagimu dari arahku, karena dia selalu mendirikan salat. Puasa juga demikian, sedekah juga demikian, salat berjamaah di masjid juga demikian, satu persatu menyambung tali silaturahim juga demikian. Disebutkan itu di alam kubur, belum terjadi di hari kiamat, ketika dibangkitkan. Di alam kubur saja sudah ada keterangan seperti itu dari hadis-hadis yang sahih. Masing-masing, ya, amal ibadah ini akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ketika datang malaikat untuk memberikan, ya, siksa kubur, tidak bisa, karena dibentengi, ya, diberikan syafaat oleh ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Ini hal yang gaib, sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dicerna dengan akal, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Selama itu berasal dari Allah dan Rasul, pasti demi Allah benar, tidak ada sedikit pun. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini berasal dari Allah,
petunjuk bagi manusia, tidak ada sedikit pun keraguan. Itu orang-orang beriman. Yang lebih nggak masuk akal lagi pun saya percaya, yang lebih tidak masuk akal lagi pun saya percaya, selama itu bersumber dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari selain Allah dan Rasul, jangan. Itu masalah gaib ya. Masalah gaib ini kita nggak bisa percaya kepada mereka begitu saja, karena mereka tidak mendapatkan wahyu. Mereka bukan Nabi dan Rasul, tidak mendapatkan tuntunan wahyu ya, dan mereka tidak maksum, terpelihara dari kesalahan ya. Jadi di sini disebutkan secara umum ya, puasa dan Al-Quran, dan kemudian juga disebutkan di hadis yang lain, diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat akan dihadirkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan pemiliknya, yaitu orang yang mengamalkannya ketika di dunia. Di akhirat nanti surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dihadirkan, keduanya akan menjadi saksi dan hujjah bagi pemiliknya. Tadi yang pertama hadisnya Al-Quran secara umum, tapi Rasul juga memberikan informasi secara khusus surah tertentu, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, yang akan didatangkan, dihadirkan pada hari kiamat ya. Keduanya akan menjadi saksi dan hujjah bagi pemiliknya. Artinya mereka membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya secara khusus. Al-Baqarah dan Ali Imran menjadi saksi. Kalimat saksinya itu ada, maka kita sampaikan di sini Al-Quran secara umum atau Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Makanya Al-Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, hafalkanlah Al-Quran, hafalkan Al-Quran sebelum kesempatan ini hilang, mumpung masih hidup. Hafalkan Al-Quran, karena Al-Quran akan bisa memberikan saksi nanti pada hari kiamat, dan jaga batasan-batasan hukumnya dari kelalaian serta kemaksiatan. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya Al-Quran adalah saksi. Al-Quran adalah saksi yang dapat menguntungkan kalian jika diamalkan, atau saksi yang merugikan bagi kalian jika ditinggalkan di sisi Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi ini amalan yang sangat luar biasa, jangan kita sia-siakan mumpung kita masih hidup. Secara umum Al-Quran semuanya, tapi secara khusus disebutkan Al-Baqarah dan Ali Imran yang akan dihadirkan untuk memberikan persaksian ya, luar biasa. Memang kadang-kadang ada disebutkan secara khusus ya, surah-surah tertentu yang memang ada keutamaannya, ada keistimewaannya. Contohnya misalnya apa? Kalau mau tidur Rasul bacanya surah apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surah apa lagi yang bisa terhindar dari siksa kubur? Al-Muluk. Al-Muluk ya, bacalah Tabarakalladzi biyadihil muluk, surah Al-Muluk, karena surah Al-Muluk itu menjadi sebab seseorang akan terhindar dari siksa kubur. 30 ayat, dicepatkan bacanya 5 menit, agak lambat bacanya 10 menit. Surah Al-Muluk setiap malam, fi kulli lailah, bacalah surah Al-Muluk setiap malam, maka Allah akan menjaga hamba tersebut dari siksa kubur. Dibaca setiap malam. Malam itu mulainya maghrib ya. Nah, kita bisa baca ba'da maghrib atau ba'da isya. Ternyata Nabi SAW mencontohkan sebelum tidur membaca surah Al-Muluk, membaca surah As-Sajadah, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terkadang juga membaca surah Az-Zumar, surah Al-Isra. Kapan tidurnya? Banyak banget ya. Kalau kita kan cuma bismikallahumma amut wa ahya. Iya, sudah jelas surganya, diampuni semua dosanya, tapi sebelum tidur bacaannya banyak sekali. Belum lagi zikir-zikir dan doa-doa yang lain. Baik ya. Jadi poin ke-5 dan ke-6 yang akan menjadikan saksi bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah puasa dan Al-Quran ya. Maka mari sama-sama kita perbanyak ibadah puasa sunnah,
dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Ini salah satu di antara sekian banyak ibadah yang akan bisa memberikan syafaat dan bisa memberikan saksi kebaikan kepada kita yang melakukannya, tentunya dengan ikhlas, ya, dan sesuai sunnah Nabi SAW. Ikhwan dan akhwat, berapa hari yang lalu tetangga saya sudah tua usianya didatangi oleh istri saya ke rumahnya, dan kita selama ini tidak tahu dia tetangga, tapi kita nggak tahu bagaimana ibadah yang dia kerjakan. Ya, ini sebagai cerita untuk memotivasi saja. Tahukah antum, tetangga saya ini berusia 82 tahun. 82 tahun. Udah tua belum? Hah? Udah tua belum? Udah tua dong, 82 tahun ya. Dan yang mengagetkan kita adalah anaknya bercerita kepada istri saya, pulang-pulang istri saya bercerita kepada saya. Apa itu? Ibu ini 82 tahun, sudah 15 tahun puasa Daud. Puasa Daud selama 15 tahun sampai usia 82. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan dia mulai start usia 67 tahun. 67 mulainya. Sampai tahun ini usia 82. Tidak pernah berhenti. Puasa Daud, puasa Daud, puasa Daud terus. Ketika Ramadan berhenti. Ketika tasyrik berhenti. Idul Fitri, Idul Adha berhenti. Ini kata anaknya, ibu. Si ibu ini Masya Allah semuanya masih berfungsi, melihatnya, bicaranya, akalnya, semuanya masih bagus, masih sehat. 15 tahun puasa Daud. Istiqomah itu kan sulit. Mungkin kita pernah puasa Daud seminggu, 2 minggu, sebulan, setelah itu ditinggalkan. Ini 15 tahun kata anaknya, ibu saya itu gak pernah tinggal puasa Daud. Semenjak usia, mungkin masih muda kan kuat lah ya, ini kan tua, usia 67 dia mulai start. 67 kan sudah tua juga, lemah kan fisik itu 67. Nah mulai start 67, tambahkan 15, berapa? 82. Sampai hari ini masih hidup dan masih kuat untuk puasa Daud. Biasanya kalau puasa Ramadan aja udah nggak kuat kan? Ya, bayar fidyah, udah nggak kuat. Mengkodok juga nggak kuat, bayar fidyah. Ini masih kuat, jangankan Ramadan. Puasa Daudnya masih kuat, 15 tahun. Ini kisah nyata, tetangga sendiri. Baru berapa hari yang lalu, anaknya cerita karena istri saya ke rumahnya dan anaknya bongkar ibadah, salah satu ibadah yang dilakukan oleh ibunya. Wah, saya pikir nih cerita yang menarik. Wah, rasanya tertampar kita cuma menang jenggot doang. Hah? Itu saya maksudnya. Kalau antum sih enggak lah ya. Kalau antum kayaknya enggak ya. Kalau di sini sih kayaknya saum Daud juga kayaknya. Artinya kita pernah lah puasa Senin Kemis, Ayamul Bid dan lain-lain, tapi istiqomahnya itu loh sampai usia 82 masih sehat, masih kuat, masih ibadah. Allahu Akbar. Ya, ini kalau kita bisa seperti ini, ya, kita jangan mencontohkan yang dulu-dulu ya, Rasulullah, para sahabat, para ulama, kayaknya kejauhan lah. Kita bicara orang di zaman sekarang aja deh, ya, yang bisa lebih kita termotivasi dan menjadikan kita malu, langsung kecil, mengkerut. Aduh, apa yang mau kita banggakan? Ya, baik ya, baik, sama-sama nih, mudah-mudahan nih kita bisa meningkatkan puasa sunnah kita, bacaan Quran kita, ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain tentunya, karena semua itu tentunya bisa menjadikan manfaat ya ketika nanti kita dipanggil oleh Allah. Kemudian yang keberapa sekarang? Ketujuh ya. Yang ketujuh, para saksi di hari kiamat, yaitu orang yang dizolimi, orang yang telah dizolimi akan memberikan persaksian nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu
Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak punya harta benda, ya nggak punya uang dia. Itulah orang yang bangkrut. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang akan datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan zakat. Rasul memberikan contoh 3 ibadah besar. Orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Jadi dia ibadah, tapi ibadahnya diterima, berpahala, ditulis pahalanya, tapi ternyata dia pun datang dengan dosa-dosa. Dia mencela orang lain, dia mencaci maki orang lain, dia menuduh orang lain, dia memakan harta orang lain, kemudian dia juga menumpahkan darah orang lain, dan dia pun memukul orang lain. Ini contoh-contoh dosa, kezoliman kepada sesama manusia, membawa pahala ibadah tetapi juga membawa dosa-dosa yang sifatnya kezoliman kepada sesama manusia. Apa yang terjadi? Kemudian kebaikan-kebaikan dari amal soleh tadi, pahala-pahalanya diberikanlah kepada orang yang pernah dizolimi. Ini orang yang bangkrut. Pahala solatnya diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi, pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi, pahala zakat diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi. Kalau itu belum cukup, dosa dari orang yang pernah dizolimi itu dipindahkan kepada orang yang berbuat zolim tadi, dan akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Ini menjadi saksi karena dia minta ditegakkan pengadilan di akhirat. Ya Allah, dia pernah menzolimi saya, dia pernah memukul saya, dia pernah membunuh saya, dia pernah mengambil harta saya, dia pernah merusak kehormatan saya. Dia sebagai saksi. Di dunia barangkali hak-haknya diambil, dia punya pengacara, dia punya hakim, dia punya jaksa, dia punya polisi, dan lain-lain lah. Barangkali dengan uangnya, dengan hartanya dia bisa menyogoknya, memberikan suap sana suap sini, dia menang dengan suatu perkara, dia bisa mengambil harta orang lain, merusak kehormatan orang lain. Tapi ingat jamaah sekalian, Allah tidak lalai dari apa yang dilakukan oleh hambanya. Tetap tegak nanti hukuman pengadilan di akhirat, dan masing-masing akan mendapatkan keadilan. Ainal mafar, mulai dari kemana? Kita pernah dizolimi sama orang lain? Pernah. Antum pernah? Pernah dong ya, dizolimi sama orang lain. Kezoliman dalam 3 perkara. Zolim kepada sesama manusia ada 3 jenis. Pertama, orang yang berbuat zolim kepada kita itu, mereka merusak kehormatan kita, menuduh-nuduh, bongkar aib kita, ya. Dia menjelek-jelekkan kita, menggibahi kita, melaknat kita, mencela kita, mencaci maki kita, dan lain-lain. Ini dari sisi yang pertama, merusak kehormatan kita. Tenang saja, apa yang mereka lakukan itu nanti akan mendapatkan balasan, pahala ibadahnya akan diberikan kepada kita, dan kita minta ditegakkan hukum itu nanti di akhirat. Kita menjadi saksi, ya Allah, orang ini pernah berbuat zalim kepada saya. Di dunia dia bisa memenangkan perkara, dia bisa mendapatkan harta saya dan seterusnya, tapi nanti dia akan mendapatkan keadilan. Jadi jenis pertama, kezoliman itu adalah merusak kehormatan orang lain dengan membongkar aibnya, menuduh-nuduh tanpa bukti. Hati-hati ya, menuduh ustadz, menuduh ulama, apalagi mereka ulama ahlus sunnah wal jamaah, dituduh-tuduh. Daging ulama itu racun, bahaya besar, musibah di dunia didapatkan sebelum di akhirat. Ya, ini yang pertama, merusak kehormatan orang lain. Yang kedua, kezoliman kepada sesama manusia itu mengambil hartanya, tanpa hak, diambil dengan cara riba, dengan cara-cara yang lain, ya, pungli, pungutan liar, ya, harus diberikan sekian persen kepadanya, diberikan apa, ancaman-ancaman. Intinya adalah harta orang lain yang tidak boleh dia ambil, tapi dia mengambil tanpa hak. Di dunia barangkali dia lemah, tidak berdaya, tidak bisa mengambil haknya, tapi tenang, Allah akan bantu. Demi Allah,
keadilan akan datang, dan orang yang berbuat zalim tadi akan mendapatkan balasan. Dan balasan itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga akan mendapatkan balasan orang yang berbuat zalim tadi kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga perbuatan zalim. Yang pertama merusak kehormatan orang lain, yang kedua memakan harta orang lain tanpa hak, yang ketiga membunuhnya, memukulnya, ya, secara fisik barangkali dia pukul, dia bunuh atau yang lainnya, maka dia pun akan mendapatkan balasan dari Allah. Ingat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengatakan ada tiga dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia. Sebelum orang itu mati pasti akan mendapatkan hukuman itu, tidak menunggu di alam kubur, tidak nunggu di neraka. Di dunia pasti demi Allah akan dibalas tiga dosa ini. Mungkin dosa-dosa yang lain Allah tidak berikan balasan langsung di dunia, tapi sekaligus di akhirat. Tapi tiga dosa ini tidak menunggu sampai di akhirat. Di dunia cash, tunai, kontan. Tiga dosa. Apa itu? Yang pertama, zalim. Kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada Rasulullah, kezaliman kepada sesama manusia, dan kezaliman kepada sesama makhluk yang lain. Ini dosa yang pertama, zalim. Tenang aja, antum pernah dizalimi dan antum tidak bisa, ya, untuk memberikan klarifikasi atau mengambil haknya dan lain-lain, padahal udah berusaha nggak bisa juga. Ya sudah, tenang, akan Allah balas langsung. Tanpa antum berdoa pun Allah akan berikan balasan. Ya, ini pertama. Yang kedua, dosa yang akan disegerakan hukumannya, balasannya sebelum orang itu mati. Maksudnya dia sampai mati tidak bertaubat, sampai mati tidak bertaubat, maka diberikan balasan. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua akan dibalas di dunia. Yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim akan dibalas di dunia. Berhati-hati kita. Artinya semua dosa kita tinggalkan, tapi tiga dosa ini lebih mengkhawatirkan: zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Yang jelas-jelas nyata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang lain mungkin bisa dipending, nanti saja mungkin di akhirat dibalasnya, hukumannya, siksaannya, tapi tiga dosa ini tunai, kontan, dan cash akan diberikan. Kapan? Mungkin hari itu, pada saat itu juga, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, kita nggak tahu. Kata Rasulullah, dia akan mendapatkan hukumannya sebelum dia mati. Dan ini sudah kita lihat, contohnya sudah kita lihat nyata sekali di masyarakat, bagaimana hukuman Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Ya, kita lanjut saja. Masih ada tiga lagi, ya, 8, 9, 10. Sekarang yang ke-8. Para saksi di hari kiamat nanti adalah para malaikat. Malaikat akan didatangkan, dihadirkan untuk memberikan persaksian. Kita tahu bahwa malaikat ditugaskan untuk mengawasi dan mencatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh seorang manusia melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawasi dan selalu mencatat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'alal yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah, ada malaikat yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri, siap-siap untuk mencatat apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan selama di dunia. Mengawasi dan mencatat. Raqibun atid. Raqib artinya mengawasi, atid artinya mencatat. Ini bukan nama malaikat, ya, bukan malaikat raqib dan atid, ya. Raqib itu bahasa Arab, artinya mengawasi. Atid artinya mencatat, bukan nama malaikat, tapi tugasnya malaikat.
tugasnya malaikat. Raqib, Allah juga raqib. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Raqib, Allah juga raqib, Allah mengawasi. Malaikat juga mengawasi, raqib juga. Raqib itu bahasa Arab, artinya mengawasi. Ya, jadi bukan nama malaikat. Ini pendapat yang sahih. Jadi ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Dan malaikat-malaikat ini adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk mencatat dan mengawasi, dan nanti di hari kiamat mereka akan menjadi saksi sebagaimana Allah sebutkan di surat Qaf, ya, ayat 21, 22 dan 23. Surat Qaf surah ke-50 ya. Surah ke-50 ayat ke-21, 22 dan 3, di mana Allah mengatakan waja'at kullu nafsin ma'ha sa'iqun wa syahid, dan datanglah tiap-tiap diri ini bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat yang menjadi saksi. Nanti dibangkitkan di hari kiamat ketika terjadinya hari penghisapan, maka tiap-tiap manusia akan datang ya, masing-masing dengan malaikat penggiringnya dan seorang malaikat yang menjadi saksi. Setiap jiwa dengan dua malaikat, salah satunya menggiringnya ke padang mahsyar, satunya lagi bersaksi atas apa yang dilakukan di dunia, baik kebaikan ataupun keburukan. Ya, dan dia akan berkata, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan malaikat yang menyertainya itu, korinnya, mengatakan inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Dia tunjukkan catatannya, ini catatan yang saya catat dulu. Dia tidak diketahui oleh manusia, lengkap, detail, rinci. Malaikat mencatat secara terang-terangan di hadapan manusia atau sembunyi-sembunyi di kamar, di mobil ya, di tempat-tempat yang manusia tidak tahu, dosa-dosa atau kebaikan-kebaikan, semua dicatat oleh malaikat. Dan malaikat mengatakan inilah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, inilah catatan mereka yang ada padaku. Malaikat menjadi saksi. Mulai kemana kita? Kalau kita ingat nih ya, 10 persaksian ini, insya Allah kita bisa meminimalisir, memperkecil tingkat dosa. Karena kita tahu kemana saja kita melangkah, apapun yang kita ucapkan, semuanya dicatat, yang baik dan buruk, dan itu akan diungkapkan nanti pada hari kiamat. Malaikat kan akan bersama kita di dunia ini. Kemana saja kita berjalan, di mana saja kita berada, selalu bersama dengan malaikat. Yang satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Mau lari kemana kita? Allah juga melihat, mengawasi semua hambanya, satu persatu. Allah tahu semuanya. Malaikat juga ditugaskan untuk mengawasi dan mencatat. Lalu mau lari kemana kita? Tahu semua, terbongkar semua, tapi tetap saja manusia lalai, lupa, atau mungkin sengaja melakukan kesalahan dan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian yang ke-9, para saksi nanti pada hari kiamat yang ke-9 adalah adanya buku catatan amal. Buku catatan amal yang akan ditampakkan, diperlihatkan kepada masing-masing hamba Allah. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya yang ditulis oleh siapa? Malaikat. Malaikat yang menulisnya, lalu diperlihatkan tulisan itu kepada hamba tersebut. Coba kita lihat bagaimana firman Allah di surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah surah ke-45 ayat ke-28. Ya, surah ke-45 ayat ke-28. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, Allah mengatakan, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Wa tara kulla ummatin jasiyah, tiap-tiap umat berlutut. Di mana ini? Di padang mahsyar. Ini kejadian setelah terjadinya hari kiamat ya. Di padang mahsyar terjadinya yaumul hisab. Tiap-tiap umat engkau lihat, wa tara kulla ummatin jasiyah, dan engkau akan lihat nanti tiap-tiap umat berlutut pada hari itu. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, dan tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat
Apa itu? Buku catatan amalnya. Ini buku catatan amal kalian. Buku ini ditulis oleh malaikat yang tidak salah dalam penulisan, dan mereka selalu taat dan tidak pernah durhaka kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Ini buku catatan kalian. Pada hari itu kamu akan diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi masing-masing kita akan melihat buku catatan amal itu, diperlihatkan, dipanggil fulan bin fulan, semua dipanggil, kita disebut nama kita dan nama bapak kita, fulan bin fulan, datanglah dia menghadap Allah. Yang kafir, yang munafik, yang mukmin, semuanya akan dipanggil. Tentunya yang mukmin bertakwa akan dimudahkan hisabnya, dan bisa jadi tanpa dihisab, tanpa diazab. Adapun yang berat proses hisabnya adalah orang kafir dan orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, pada waktu itu dipanggil, disebutkan di hadis bahwa fulan bin fulan, nama kita dan nama bapak kita, dipanggil. Pada waktu itu setiap umat berlutut di padang mahsyar dengan ketakutan, dengan muka wajah yang pucat, dengan menggetarkan hati dan sangat mengerikan dan menakutkan. Mereka dipanggil, tud'a ila kitabiha, mereka dipanggil untuk melihat, dipanggil untuk melihat kitab catatan yang ditulis oleh malaikat selama di dunia. Maka mereka pun akhirnya mendatangi dan ditanya oleh Allah satu persatu tentang apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah. Ya, Allah sebutkan, bacalah kitabmu ini. Diperlihatkan, suruh baca. Bacalah kitabmu ini, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Suruh baca. Ini catatan malaikat, baca. Dipanggil untuk diperlihatkan, setelah diperlihatkan, baca. Ini dosa-dosanya, dosa-dosanya, dosa-dosanya. Ini dia baca di situ. Nauzubillah min dzalik. Bagi orang-orang yang banyak dosa, tentunya mereka akan berteriak, mereka akan menyesal, mereka akan merugi karena ternyata dosanya lebih banyak dibandingkan kebaikan. Ini suasana yang paling menggetarkan, paling menegangkan ketika di hari penghisapan. Di alam kubur bisa jadi sudah disiksa kubur, berlanjut ke siksa neraka. Untuk masuk ke neraka itu melalui proses-proses seperti ini dulu. Kita jangan ngomong bahwa kalau saya sih aman Pak Ustadz, ya, kalau antum barangkali nggak aman Pak Ustadz, kalau kita sih aman. Oh gitu, ya afan lah kalau begitu. Jangan sombong kita ya, kita nggak tahu bagaimana amal kita. Kita ini sama pendosa semuanya kan. Dosa kita pasti lebih banyak dibandingkan kebaikan kita. Meskipun kita sudah beribadah, meskipun kita sudah mengikuti sunnah, meskipun kita sudah ngaji, tetap dosa kita lebih banyak dibandingkan amal yang kita lakukan. Yang amal ini pun ternyata cuma sedikit. Yang sedikit ini pun ternyata riya juga, sum'ah juga, ujub juga, sombong juga, nggak ikhlas juga. Apa yang mau kita banggakan kalau bukan rahmat Allah? Nggak ada yang selamat satupun manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa selamat. Meskipun dia bergelar profesor, doktor, guru besar sekalipun, tidak ada yang selamat. Kalau bukan rahmat Allah, nggak ada yang bisa selamat. Karena dosa manusia pasti lebih banyak dibandingkan amalnya. Ya, jadi amal ini dari apa yang kita lakukan selama di dunia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akan diperlihatkan. Tadi kan malaikat sebagai saksi, ya, dan kita pun akan ditampakkan juga kitab catatan amal kita sebagai saksi. Sebetulnya tanpa ini semua Allah sudah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Allah sudah tahu semuanya. Tapi Allah memang sengaja untuk mentakdirkan hal seperti ini supaya manusia tidak menganggap Allah itu zalim. Karena Allah datangkan bukti. Lalu mau ngomong apa lagi kamu? Ini buktinya ada, saksinya ada, faktanya ada, datanya ada. Mau kemana lagi? Nah, ini kan caranya Allah supaya manusia tidak menganggap Allah itu zalim. Ya, makanya kitab itulah yang menentukan nasib seseorang nanti. Ya, dan tentunya semuanya berkat rahmat Allah. Dan satu lagi, ayat ini adalah ayat yang sangat menakutkan dan banyak para ulama menangis ketika membaca ayat ini. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu, ya, tolonglah dihafalkan ayat ini. Ayat yang tercantum di surah
surah Al-Kahfi ayat ke-49. Hafalkan ayat ini meskipun cuma satu ayat. Al-Kahfi itu panjang ya, barangkali kita belum bisa menghafal semuanya, tapi paling tidak ayat inilah di surah Al-Kahfi ayat ke-49. Hafalkan, pahami maknanya, dan baca ketika sholat. Dibaca ketika sholat, insya Allah akan menjadikan kita semakin sedikit dosanya selama di dunia. Ya, coba kita baca ya. Ini berkaitan dengan saksi. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Apa kata Allah di sini? Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Ini terjadi, dipanggil semua berlutut satu persatu menghadap Allah. Allah tanya satu persatu tentang dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau orang mukmin diberikan tabir, ada hijab, sehingga pertanyaan dari Allah tidak didengar oleh makhluk yang lain. Tapi kalau dia adalah orang kafir dan orang munafik, pertanyaan Allah ini didengar oleh makhluk yang lain karena tidak ada hijab dan tabir. Allah tanyakan. Nah, pada waktu itu diletakkanlah kitab catatan amal ini yang ditulis oleh para malaikat atas perbuatan kita selama di dunia. Lalu engkau, kata Allah, fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun, engkau akan melihat bagaimana orang-orang yang banyak melakukan dosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab tersebut. Pada waktu itu orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, tidak peduli kepada agamanya, tidak peduli kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli kepada penciptanya, lalai, hanya bermain-main, bersenda gurau, habis waktunya untuk hal yang sia-sia. Pada waktu itu, kata Allah, orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab catatan amal tersebut, dan mereka mengatakan, betapa celakanya kami, ya wailatana ma li hadzal kitab, betapa celakanya kami, kitab apa ini? Dosa yang kecil tercatat, dosa besar tercatat, semuanya ada. Mereka ketakutan, dan mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis dalam kitab tersebut, dan Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Coba dihafalkan ayat ini, kita pahami artinya, kita bawa ketika sholat, dan sering-sering kita baca. Insya Allah bisa sebagai salah satu cara untuk meminimalisir, memperkecil tingkat dosa kita. Gak berani, karena kita tahu akan terbongkar semua. Dosa kecil ada, dosa besar ada, semuanya terungkap, semuanya ditampakkan. Ini kan bukti dan saksi dari kitab catatan amal, dan demi Allah ini hakun, pasti terjadi. Banyak ayat-ayat yang lain, tapi paling tidak mungkin satu ayat ini saja paling tidak kita baca, mungkin ketika sholat sunnah barangkali ya, atau mungkin sholat malam, ya terserahlah dibaca. Ini surah Al-Kahfi ayat ke-49, kita resapi, kita berusaha pahami, kita membayangkan seakan-akan kita sedang berada di padang mahsyar, dan kita pada waktu itu berhadapan dengan kitab catatan amal sendiri. Tanpa terasa, jamaah sekalian, mudah meneteskan air mata. Insya Allah hati kita menjadi lembut. Salah satunya ini, diletakkanlah kitab catatan amal, engkau akan melihat orang-orang yang melakukan dosa merasa ketakutan dengan isi kitab catatan amal tersebut, dan mereka mengatakan, aduhai celakanya kami, kitab apa ini? Dosa kecil ada, dosa besar ada, semuanya lengkap. Mau lari kemana kita? Ada semuanya sebagai bukti, sebagai saksi. Apakah setelah membaca ayat ini masih juga ingin melakukan kejahatan? Apakah setelah membaca ayat ini masih juga melakukan kemungkaran? Apakah setelah membaca ayat ini masih juga ingin melakukan kemaksiatan? Kalau kita masih punya iman, punya rasa takut kepada Allah, tentunya kita akan tidak berani
untuk kembali melakukan dosa-dosa, dan semoga setelahnya dosa kita semakin sedikit dan kita semakin banyak bertaubat. Dosa sebesar apapun selama kita hidup di dunia, kalau kita iringi dengan taubat nasuha, selesai. Orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha berarti semua digugurkan, dosa-dosanya semua dihapus oleh Allah, sehingga ketika nanti di hari kiamat, ketika dibangkitkan daripada mahsyar, ketika ada yaumul hisab, hari penghisapan, maka tentunya dia orang yang beruntung. Meskipun ditanya oleh Allah, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, ya ditanya, dan dia pun mulai ketakutan. Kata Rasulullah, mukmin tadi mulai ketakutan dengan dosa-dosa yang disampaikan oleh Allah. Dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan azab, tapi Allah tahu dia pernah bertaubat dengan taubat nasuha, sehingga pada akhirnya Allah pun mengampuni dan memaafkan dosa-dosanya. Tadi ditanya tetap, karena dia melalui proses dihisapnya amal, kecuali ada orang yang tanpa dihisap, tanpa diazab, langsung masuk surga. Itu Masya Allah. Bisa nggak kita seperti itu? Ingin masuk seperti itu Pak, Ibu? Masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab, bahkan surganya surga Firdaus. Allahu Akbar walillahilham. Nggak bisa itu bermain-main, nggak bisa itu berleha-leha, harus serius, berjuang, berkorban, capek, letih, lelah, mati-matian dan habis-habisan. Allah semua yang menentukannya, tapi kan Allah melihat kan sejauh mana usaha kita. Tadi orang tua 82 tahun, ibu tadi 82 tahun aja masih puasa Daud. Nah kita yang masih muda-muda di sini, ada di sini 82. Siapa paling tua? Siapa di sini? Ada 82, 80? Setua-tuanya kita di sini mungkin nggak ada kan 80, 82. Yang tua saja masih semangat. Orang tua tadi, si ibu tadi 15 tahun, belum bicara masalah salat tahajudnya, belum bicara masalah zikirnya, belum bisa bicara tentang bacaan Qur'annya. Ini baru masalah. Puasa Daud saja sudah luar biasa, mengalahkan kita semua, pada umur tidak tua. Masa kita yang masih muda tidak berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Ngajinya rajin, datang mencatat, mendengar, di mana-mana masjid ada ustadz datang, tapi mana perubahannya, mana ibadahnya? Ya, malu kita. Ternyata kita cuma menang casingnya doang. Casing ini kayak wali murid, ya. Casing ini kayak wali kelas atau wali santri, tapi isinya tong kosong, nyaring bunyinya. Malu kita. Ini baru satu contoh, belum lagi contoh-contoh yang lain. Banyak orang-orang yang sebetulnya kita lihat lebih tua, lebih lemah, sakit-sakitan, tapi ibadahnya dahsyat. Baik, yang terakhir, yang ke-10, saksi nanti di hari kiamat adalah anggota tubuh manusia. Anggota tubuh manusia akan memberikan persaksian nanti pada hari kiamat. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak ada ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Siap kita? Allah katakan bahwa pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Itu Allah sebutkan di surah Al-Isra, surah 17 ayat ke-36. Semua anggota tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Khususnya ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis, ya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Allah sebutkan di surah Al-Qiyamah, ya, di surah Al-Qiyamah surah ke-75
ayat ke-13, 14 dan 15. Pada hari itu kata Allah, diberitakanlah kepada manusia apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia dan apa yang mereka lalaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, ini saksi. Manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun mereka menyampaikan alasan-alasannya dalam rangka untuk membela dirinya, nggak bisa. Pada hari itu kata Allah, ya, manusia akan menjadi saksi atas dirinya, artinya anggota tubuhnya akan berbicara. Walaupun mereka menyampaikan alasan-alasannya, tidak. Kau pernah melakukan dosa ini? Tidak ya Rabb. Engkau pernah melakukan dosa ini? Tidak ya Rabb. Engkau pernah melakukan kesalahan seperti ini? Tidak ya Rabb. Tidak, tidak, dan tidak. Allah mau didustakan. Siapa yang melakukan ini? Tentunya orang kafir dan orang munafik. Karena orang mukmin pada waktu itu mereka tidak mendustakan pertanyaan-pertanyaan dari Allah tentang dosa-dosa. Maka mereka mengatakan, iya saya pernah melakukannya, ini iya saya pernah melakukannya, ini iya saya pernah melakukannya. Ngaku aja deh. Orang mukmin seperti itu, ngaku dia ketika ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang suka ngeles, membantah, mengingkari, mendustakan, itu orang kafir dan orang munafik. Maka di sini Allah katakan bahwa manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan manusia pada hari itu menjadi saksi atas dirinya, tubuhnya bisa berbicara. Meskipun mereka menyampaikan alasan-alasan, enggak saya pernah, enggak pernah, saya enggak pernah, saya enggak pernah. Nah, seperti ini yang terjadi ya. Apa yang terjadi? Karena memang mereka tidak mau mengakui kesalahan ketika di yaumul hisab, maka Allah pun menjadikan mereka dikunci mulutnya dan berkata tangan dan kakinya, karena mereka minta didatangkan. Disebutkan di hadis dari Nabi SAW bahwa orang-orang kafir dan orang munafik ini mereka tidak mengakui kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka minta didatangkan saksi dari tubuh mereka sendiri. Ya, cukuplah dirimu pada hari ini menjadi saksi atas dirimu dan saksi dari para malaikat. Maka Rasul berkata, dikuncilah mulutnya, kemudian dikatakan kepada anggota badannya, subhanallah. Hamba itu berkata, ya Tuhanku, bukankah engkau akan menjatuhkan hukuman kepadaku karena kezaliman yang aku lakukan? Benar. Dia minta didatangkan saksi atas dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu? Yasin. Hafal antum Yasin ya? Masya Allah, kayaknya mantan juga nih. Iya, surat Yasin ayat ke 65. Di surah Yasin ayat ke-65 Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan mereka, ya. Dan kemudian kaki mereka pun memberikan persaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tuh, tubuh menjadi saksi. Tangan bisa berbicara, kaki memberikan persaksian, lidah memberikan persaksian, tangan, kaki, ya, beberapa anggota yang disebutkan, ya, disebutkan ada beberapa, ya. Pendengaran, penglihatan menjadi saksi, lidah, lisan menjadi saksi, tangan, kaki menjadi saksi. Berapa itu semua? 5, ya. Hati menjadi saksi 6. Ada 9 semuanya. Yang ditambahkan di hadis bahwa anggota badan yang lain akan menjadi saksi, yaitu pahanya, tulangnya juga akan memberikan persaksian, dan kulitnya, kulit pun akan memberikan persaksian. 9 anggota tubuh yang kita dapatkan dari Quran dan hadis yang akan memberikan persaksian nanti pada hari kiamat. Sekali lagi, pendengaran, penglihatan, lisan, mulut, tangan, kaki, hati. 6. 7 kulit, kemudian tulang dan paha. Ya. Adapun masalah
kulit ya bisa kita lihat di surah Fussilat. Di surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-20, 21 dan 22. Kulit kita nih akan menjadi saksi nanti, akan bisa berbicara. Mau lari kemana kita? Ini terjadi di hari kiamat. Kulit kok bisa ngomong? Tangan, kaki. Kita lihat di sini di surah Fussilat, demi Allah ini terjadi. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Allah yang mengatakan demikian ya. Ya, pendengaran, penglihatan dan kulit akan menjadi saksi nanti. Dan mereka mengatakan kepada kulit, lima syahidtum alaina, kenapa engkau bisa berbicara? Bingung mereka dengan kulit mereka, kok bisa berbicara? Kenapa engkau bisa berbicara? Dan kulit mengatakan, ya Allah menjadikan sesuatu pandai berbicara. Allah menyatakan itu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa terjadi seperti ini jamaah sekalian? 9 anggota tubuh yang kita dapat dalam Quran dan hadis, anggota tubuh yang nanti bisa berbicara dan memberikan persaksian. Lagi-lagi akibat dari karena mereka membantah ketika disampaikan, dibacakan ya buku catatan amal itu, kamu pernah melakukan ini? Tidak. Kau pernah melakukan ini? Tidak. Kau pernah melakukan ini? Tidak. Kau nggak ngaku sih? Ini kan catatan dari malaikat. Ini malaikatnya ada yang mencatatnya. Ini bukunya. Masih nggak ngaku juga. Tentunya sekali lagi bukan orang bertakwa di sini, bukan orang beriman yang hakiki di sini, yang suka mengeles, membantah, mengingkari, mendustakan malaikat dan catatannya adalah orang kafir dan muslim munafik. Maka akhirnya karena mereka ngeles terus dan mereka pun minta didatangkan saksi dari dirinya sendiri, dari tubuhnya, Allah datangkanlah 9 saksi dari tubuhnya tadi. Apa tadi? Pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, hati, kulit, tulang dan paha. Itu yang kita tahu karena dalilnya ada. Ya. Adapun paha dan tulang itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Yang terakhir barangkali tambahannya di surah An-Nur. An-Nur ayat ke-24. Di surah An-Nur ayat ke-24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan dahulu selama di dunia ya. Surah An-Nur ayat ke-24. Demikian jamaah sekalian ya, kurang lebih ada 10 yang kita dapatkan para saksi nanti pada hari kiamat. Ya, tentunya kita berharap mendapatkan keselamatan ya, mendapatkan kemudahan-kemudahan nanti pada hari kiamat, di mana Allah akan masukkan kita akhirnya ke dalam surga. Tapi selama di dunia hendaknya kita pahami hal-hal seperti ini supaya kita semakin termotivasi untuk beramal saleh, mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan juga kita mudah-mudahan dengan tema seperti ini menjadikan kita semakin takut ya, semakin terbangkitkan rasa takut kepada Allah dan semakin berusaha mati-matian untuk memperkecil tingkat dosa dan kesalahan kita. Ya, sudah jam 11. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, kita tahu malaikat itu banyak ya jumlahnya, bahkan lebih banyak dibandingkan manusia.
Dan masing-masing malaikat mendapatkan tugas selama di dunia. Ada malaikat yang tinggal di langit, ada malaikat yang tinggal di bumi. Ya, tugasnya berbeda-beda. Subhanallah, hanya Allah yang mengetahuinya berapa jumlah malaikat. Tetapi ada informasi yang Allah sebutkan kepada kita, di antaranya ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang disampaikan oleh seseorang melainkan di sisinya bersama dengan dia malaikat yang mengawasi dan mencatat. Ini malaikat khusus. Ada malaikat yang lain seperti malaikat Jibril, bukan ini tugasnya. Malaikat Mikail, bukan ini tugasnya. Ya, malaikat apa lagi? Israfil, malaikat Malik, ya, penjaga neraka, bukan ini tugasnya. Ya. Tapi ini tugas khusus kepada malaikat tertentu. Ada lagi malaikat yang menjaga diri kita depan dan belakang, ya kan? Setiap manusia ini ada malaikat yang menjaga kita dari arah depan, dari arah belakang. Dan itu Allah sebutkan di surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 11. Ya, surah 13 ayat 11. Adanya malaikat yang menjaga tiap-tiap manusia. Ada lagi malaikat yang sifatnya bertemu setiap subuh dan asar, ya. Ya, ada malaikat yang bertugas untuk bersama dengan manusia, dan mereka sip-sipan, kayak kalimat kita, sip-sipan, berganti mereka. Di waktu subuh ganti, nanti di asar ganti lagi. Jadi malaikat yang mana nih? Pertanyaannya tadi kan, malaikat yang mana nih Ustadz yang bertugas? Apakah malaikat yang sip-sipan tadi atau malaikat yang lain? Ya, tentunya kita katakan bahwa tiap-tiap malaikat punya tugas yang berbeda-beda. Hanya Allah yang tahu rinciannya, detailnya seperti apa. Kita hanya tahu garis besarnya. Ini malaikat yang mengawasi, ini malaikat yang mencatat. Dan nanti pada hari kiamat, malaikat yang akan memberikan persaksian kepada kita itu malaikat yang mana? Nanti pada hari kiamat yang akan memberikan saksi, malaikat yang mana? Nah, itu sudah ada di Al-Quran jawabannya, yaitu di surah Qaf ayat ke-21, 22 dan 23. Yang akan memberikan persaksian nanti pada hari kiamat tentang perbuatan itu, perbuatan kita lakukan ini, malaikat yang mana? Allah sebutkan di surat Qaf ayat 21, 22 dan 23. Apa kata Allah? Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri, tiap-tiap manusia akan datang nanti pada hari kiamat di yaumul hisab bersama dengan dia seorang malaikat yang menjadi malaikat menggiringi dia, membawa dia, menggiringi dia, dan seorang malaikat yang menjadi saksi. Yang satu menggiringnya, satu menjadi saksi. Setiap jiwa datang dengan dua malaikat, salah satunya menggiringnya ke padang mahsyar, satu lagi menjadi saksi atas apa yang dia lakukan selama di dunia, baik kebaikan maupun keburukan. Dan diantara malaikatnya juga mengatakan, dan malaikat yang menyertainya selama di dunia mengatakan, inilah catatan perbuatan yang ada pada aku. Berarti yang menjadi saksi nanti adalah yang bertugas untuk mencatat tadi, bukan malaikat-malaikat yang lain. Karena tugas malaikat itu berbeda-beda. Ada yang menurunkan hujan, ya, ada yang memberikan rahmat Allah, memberikan hidayah, ada yang penjagaan. Yang menjadi saksi nanti adalah malaikat yang selalu bersama kita selama di dunia. Siapa itu? Malaikat yang mengawasi dan mencatat. Dan nanti di hari kiamat didatangkan itu, yang satu menggiringnya ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar, digiring menuju suatu tempat. Nanti ada malaikat yang menggiring dia, menghalau dia ke suatu tempat. Dan nanti juga dia bersama dengan satu malaikat yang menjadi saksi. Yang bersaksi ini tentunya adalah yang bersama dengan dia selama di dunia, yang tugasnya untuk mengawasi dan mencatatnya. Raqibun atid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang kedua, Pak Ustadz, mengapa Allah menyebut dirinya dengan kata ganti kami dalam Al-Quran? Kenapa Allah mengatakan kami, tidak aku?
Terkadang Allah menyebutkan kami, terkadang Allah menyebutkan aku. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika Allah menyebutkan kami, maksudnya li ta'zim, Allah ingin mengagungkan dirinya. Ketika Allah menyebutkan kalimat kami, li ta'zim, bukan kami itu maksudnya Allah beserta dengan para malaikat, tapi ketika Allah menyebutkan kami, maksudnya diri Allah itu sendiri dan malaikat tidak ikut campur di situ. Contoh, coba lihat di surat Qaf, surah 50 ayat ke-16, ya, surah 50 ayat ke-16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, Qaf ayat 16. Allah mengatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka, dan kami lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan urat leher mereka sendiri. Nah, lihat kalimatnya kami semua ini. Kami menciptakan manusia. Apakah malaikat ikut? Apakah malaikat ikut menciptakan manusia? Tidak. Malaikat ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah katakan kami yang menciptakan manusia. Dan bukannya malaikat. Kalimat kami di sini bukan berarti Allah itu banyak. Kami, oh berarti Allah itu enggak esa. Allah enggak bertauhid. Allah banyak. Berarti Allah trinitas. Nah, ini salah. Ini syubhatnya orang-orang di luar Islam, ya. Karena Allah itu tidak trinitas. Allah menyebutkan, kadang-kadang menyebutkan kalimat aku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, tidaklah aku. Nah, Allah mengatakan dengan kalimat aku, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Nah, tapi terkadang Allah menggunakan kami, ya, sebagaimana surat Qaf tadi dan surat-surat yang lain banyak sekali. Ya, kami menciptakan langit dan bumi, kami menciptakan manusia. Ini kan tidak ada kontribusi malaikat di sini. Ya, demikian. Jadi kalimat kami ini, kata Imam Ibnu Katsir, li ta'zim. Ya, Allah ingin mengagungkan dan memuliakan dirinya sendiri. Dan sebetulnya kalimat kami ini pun dalam bahasa Indonesia bisa untuk sendiri juga. Dalam bahasa Arab bisa juga untuk sendiri. Sendiri itu saya, dan juga bisa kami. Coba Ana misalnya, ya, Ana menyatakan kami, maksudnya Ana sendiri, bukan orang lain. Kami tadi memberikan kajian di masjid apa ini? Susah nyebutnya. Muhajirin. Saya berbicara untuk diri saya sendiri. Kami tadi pagi memberikan kajian di masjid Muhajirin. Boleh nggak begitu? Boleh. Secara bahasa Indonesia juga boleh. Kami maksudnya orang tahu, maksudnya saya tadi pagi memberikan kajian di masjid Muhajirin, tapi saya mengungkapkan kalimat kami. Secara bahasa Arab, secara bahasa Indonesia, secara bahasa Inggris, kami itu tidak selalu berkaitan dengan banyaknya orang, tapi bisa juga dipakai untuk satu orang. Kemudian orang yang dizolimi akan menjadi saksi. Apakah orang yang dibantu, diberi kebaikan akan menjadi saksi juga? Ya, kita bantu orang lain, apakah nanti dia juga akan memberikan persaksian bahwa kita sudah membantunya, kita sudah menolongnya? Ya, Allah sudah tahu itu semua. Yang menjadi yang menjadi stressing kita, fokus kita menjadi saksi ini adalah biasanya konotasinya untuk menegaskan kesalahan-kesalahan. Ada orang yang melakukan kesalahan, bukti adanya saksi, ada bukti. Kalau sudah kebaikan-kebaikan, nggak butuh saksi lagi. Allah sudah tahu itu amal soleh, tidak perlu dibuktikan lagi, kan? Udah jelas kok. Tapi yang biasanya butuh saksi, ada bukti, biasanya berkaitan dengan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, ya. Maka tadi kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 10, ya, para saksi di hari kiamat ini kan yang bisa membuktikan adanya kejahatan-kejahatan, adanya keburukan, kekufuran, kesyirikan. Adapun kebaikan nggak butuh saksi lagi, langsung menjadi amal soleh.
Ya Allah tahu itu, ya, antum jangan khawatir, nggak akan ketuker ya amal kebaikan kita dan keburukan. Bagaimana bentuk memutuskan tali silaturahim? Apakah tidak berkunjung, tidak berkomunikasi tanpa ada sebab, atau masalah termasuk memutus, atau ada penyebab atau masalah termasuk bentuk memutuskan tali silaturahim? Ya, begini jamaah sekalian, kalimatnya memutuskan tali silaturahim. Silaturahim itu kita harus pahami dulu. Silaturahim itu artinya orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, sangat dekat, ikatan darah. Ya, bapak, ibu, suami, istri, anak, orang tua, kakek, nenek, paman, tante, saudara kandung, ponakan, ya, menantu, mertua. Ini kan paling dekat kan? Yang paling dekat dengan kita itu mereka-mereka ini. Ada hubungan kekerabatan sangat dekat, itulah namanya silaturahim. Silah menyambung, rahim artinya menyambung kekerabatan. Apalagi yang punya ikatan darah dekat dengan kita, tidak boleh diputuskan. Dengan manusia kaum muslimin manapun tidak boleh kita putuskan secara umum ya, global. Artinya kita nggak tegur sapa, nggak berkomunikasi, tidak mengucapkan salam, tidak mau teguran, tidak mau menjawab salamnya. Dengan kaum muslimin manapun nggak boleh kita putuskan seperti itu. Ya, itu berdosa besar. Kita hanya dibolehkan cuma 3 hari kan? 3 hari tidak bertegur sapa, nggak teguran boleh. Lebih dari 3 hari dosa. Hanya 3 hari saja. Mungkin suami istri ada masalah, ya, mereka nggak teguran hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat harus tegur lagi, tegur sapa. Ya. Adapun kepada kaum muslimin secara umum, kalau memang kita nggak suka orang tersebut, dan kalau kita tetap komunikasi, takutnya ada mudarat-mudaratnya, maka kita jaga jarak saja. Jaga jarak boleh, tapi memutuskan secara total tidak boleh. Ya, jadi kaitannya dengan silaturahim bukan manusia secara umum, bukan kaum muslimin secara umum, karena silaturahim itu artinya menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang terdekat yang sangat-sangat lebih tidak boleh lagi diputus. Ya, dengan kaum muslimin yang lain nggak boleh juga kita putus secara total. Kita nggak suka, jaga jarak saja. Jangan sampai dia mengucapkan assalamualaikum, ya, wah dia tuh kabur, nggak mau ketemu, nggak mau kenalan, nggak mau salaman, nggak mau komunikasi. Nah, itu nggak boleh. Dengan sesama kaum muslimin yang lain yang nggak ada ikatan kekerabatan, kita tetap bertegur sapa meskipun kita nggak suka dengan kejahatannya. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang sangat dekat, bapak, ibu, suami, istri, anak, saudara kandung, keponakan, om, tante, kakek, nenek, menantu, mertua, ini semua orang yang paling dekat dengan kita. Nah, ini yang paling dikatakan tidak boleh lagi untuk diputuskan, ya. Dan kalau memang mungkin mereka ada hal-hal yang tidak kita sukai, ya cobalah kita dakwahi, kita perbaiki, ya, kita nasihati, dan kita doakan mereka, karena mereka lah orang yang paling dekat, paling sayang, dan paling cinta dengan kita. Jadi jangan putuskan komunikasi, dan hendaknya kita berkunjung, dan seterusnya. Sampai jam berapa nih? Hah? Cukup. Baik jamaah sekalian, sampai di sini barangkali yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan kita bisa sama-sama mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Mudah-mudahan dengan tema seperti ini, para saksi di hari kiamat, akhirnya kita pun sekali lagi semakin termotivasi untuk beramal saleh, dan semakin termotivasi, terbangkitkan untuk tumbuh rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik. Maka segeralah kita bertaubat dengan taubat nasuha, agar tidak menjadi orang yang rugi nanti pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.